Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing tentang sholawat munjiat dan loa. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernahlah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, kalian bisa beli ke Gramedia atau klik aja linknya di deskripsi box, atau bisa beli ke admin ya. Nanti ada via WhatsApp atau mau beli di Shopee silahkan. Dan ada juga buku kedua, tapi ini ready-nya sekitar tanggal 8-an teman-teman, tanggal 13 sih, 8 untuk teman-teman yang pada ikut PO ya. Ini juga ready nanti. Ini kalian bisa beli di Gramedia atau bisa beli ke admin. Untuk sekarang belum ada di Gramet, nanti ya bulan September, sekitar pertengahan September udah ada di Gramet. Kalau kalian bingung, Mbak, buku ini sama buku ini bedanya apa? Beda sampulnya. Teman-teman, jelas beda, dalamnya beda. Bedanya tuh ya masih satu jenis, maksudnya ini kan buku berseri, seri 1, seri 2 masih tentang sholawat. Kita kan memang membahasnya sholawat, cuma kisah-kisahnya ya beda dari yang ada di buku pertama. Dan dua-duanya insya Allah bisa bikin semangat bersholawat. Dan buat teman-teman, kalau kalian suka sama tasbih, aku pakai ini nih, tasbih kiblat, cantik banget. Belinya di mm.official1 tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Cantik banget seperti ini tuh ya. Ini bisa di charger, ada kabel chargernya, dan ini bisa koneksi ke handphone. Kalau mau beli langsung klik linknya di deskripsi box, atau kalian bisa ke Instagramnya mm.official1 ya. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung caranya, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan caranya? Oke, langsung aja aku akan bahas. Teman-teman ya, kalian tahu kan, aku tuh senang banget, cinta banget sama sholawat munjiat. Kenapa? Karena berkat dari sholawat munjiat, aku bisa punya 2 buku ini. Dan nih, yang paling bikin terkaget-kaget, terkagum-kagum tuh ini. Karena tiba-tiba aku dihubungin sama editor dari Kultu Media yang kepengen aku buat nulis buku. Tuh, Masya Allah, dibantuin gimana caranya nulis buku, bagaimana caranya dan lain-lain. Masya Allah banget, sampai akhirnya punya buku pertama. Dan sampai tembus 11.000. Sekarang udah cetakan ke-9 loh. Makasih ya teman-teman yang udah beli ya. Dan Masya Allah lagi, akhirnya aku punya buku kedua. Di tahun kedua aku punya, setelah buku ini satu tahun kemudian punya buku ini. Ini The Power of Salat Munjiat. Ya, dari awal aku mengenal munjiat itu, sebenarnya munjiat aku mulai mengenal tuh di 2020 awal teman-teman, Januari 2020. Tapi aku tidak mengamalkan setiap hari, karena pada saat itu ya itu banyak banget gitu, sesekali aja, dan nggak mencapai banyak, paling 100 200 tuh udah paling mentok. Cuman ya udah terlupakan begitu aja, padahal banyak banget keajaiban yang aku dapat. Ya, waktu itu aku kepengen banget punya cincin emas, gelang emas, pengen banget. Tiba-tiba subuh-subuh aku baca 100 munjiat. Itu belum apa loh teman-teman. Aku bacanya sambil lihat buku. Dulu belum punya buku ini, jadi aku sambil lihat buku yang ada bacaan munjiatnya. Aku baca, dan itu mulutku masih terbolak-balik nih, lidah masih susah karena kan panjang ya. Dan dulu nggak pakai walali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali walafat. Bener-bener sambil lihat buku 100 kali tuh, baca 100 kali. Dan tahu-tahu pagi-pagi aku diajak sama ayah aku buat ke toko emas, buat beli emas. Ayahku pengen beli emas gitu loh. Ayahku ini emang seneng, dia tuh hobi ngumpulin cincin-cincin emas gitu, emang kayak gitu. Mungkin bapak-bapak zaman dulu kali ya. Tahu-tahu aku disuruh milih, tahu-tahu disuruh pakai mana yang aku suka, gelang dan cincin. Tuh teman-teman, pada saat itu seperti itu. Tapi aku nggak enak kalau minta gelang, kan mahal, jadi aku minta cincin aja. Dan saat itu 100 munjiat bikin aku punya cincin.
Tapi ya udah hilang begitu aja teman-teman, nggak baca lagi sampai akhirnya di 2021 awal tiba-tiba di hati aku tuh seperti aku pengen baca munjiat gitu loh. Baca munjiat 500. Nggak tahu tuh ya bisikan dari mana, ya udah pasti itu dari kata hati aku ya, baca munjiat 500. Udah sejak itu aku baca 500. Aku udah baca dari pagi sampai malam baru kelar, dan itu aku bacanya sambil beraktivitas. Buat yang belum tahu gimana bacaan salawat munjiat, baca sama-sama ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu salawat munjiat. Aku baca sehari 500 kali sambil aktivitas. Nggak sempat baca Jibril, nggak sempat baca yang lain-lain teman-teman. Tadinya aku 4444 Jibril sekali duduk, tapi nggak sanggup karena itu memang berat ya. Jadi akhirnya aku bacanya yang munjiat 500 seharian, dan Masya Allah satu persatu ya aku suka kepengen ngebayangin. Jadi aku tuh suka membayangkan, dan ternyata itulah loa. Tapi nanti dulu ya. Jadi aku suka kayak enak banget ya lihat itu orang suka ngendos barang, artis tuh kerjaannya cuman dapat barang gratis, dibayar juga. Aduh enak banget kerjanya, cuman hari ini aku beli ini gini-gini, enak banget ya. Dan itu kejadian, aku tiba-tiba di endorse sama Scarlett ya. Pada saat itu aku ingat banget dibayar 400.000. Sampai akhirnya terus berlanjut sama Scarlett, aku dibayar 1 juta, 2 juta. Tuh Masya Allah banget teman-teman. Udah dapat produknya gratis, plus aku dapat duit juga. Dan Masya Allah itu Scarlett juga bagus teman-teman. Ya jadi, dan kemudian bertambahlah endorse berikutnya banyak teman-teman. Dan salah satunya tasbih ini. Ya, tasbih ini yang cantik ini teman-teman, Masya Allah banyak banget. Ini udah 2 tahun aku jadi brand ambasadornya mm.official1, the power of salawat munjiat. Makanya aku secinta itu sama munjiat. Kalau nggak baca munjiat rasanya ada yang kurang. Pengen baca salawat yang lain, pengen baca yang banyak, tapi nggak bisa ninggalin munjiat. Nah kemudian teman-teman kan banyak ya, itu sekilas tentang salawat munjiat ya teman-teman ya. Ceritanya banyak, kayak misalnya aku sampai bisa jual mobil dalam waktu 3 hari, itu ada di buku ini. Nanti kalian baca di sini ya, itu kisahnya di sini. Maaf lagi batuk ya. Nah langsung itu di sini detailnya, karena aku juga udah pernah cerita. Takutnya kalian bosan lagi, Mbak Mel ceritainnya itu mulu gitu kan. Kemudian aku mau bahas lagi dari sekian banyaknya the power of salawat munjiat, aku mau cerita tentang loa. Banyak yang teman-teman yang bingung, Mbak, emang kalau salawatan harus dibarengin sama loa ya gitu loh. Emang loa itu sendiri apa? Ya, loa itu law of attraction, hukum tarik menarik. Ada pengujiannya, ada apa sih penelitiannya gitu loh teman-teman ya. Tapi sebenarnya kita itu secara tidak langsung sudah menjalani loa. Cuman kita tidak tahu kalau itu disebut loa juga. Di dalam Islam kita diajarkan untuk apa? Berprasangka baik. Di loa diajarkan untuk berpikir positif. Kalau mikir yang bagus-bagus. Di dalam Islam kita selalu disuruh mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, karena ucapan adalah doa. Dan di loa tahu nggak teman-teman, kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang positif. Karena ucapan-ucapan kita itu bisa jadi kenyataan. Tuh. Ya teman-teman, jadi lalu ada lagi teman-teman ya, aku nggak cerita secara detail tentang loa ya teman-teman ya. Kalau kalian mau belajar loa secara detail, kalian bisa belajar sama Kak Tresnani gitu ya. Kalian tahulah Kak Tresnani kan. Tapi kalau aku hanya sekilasnya aja, poinnya aja, intinya sebenarnya sama. Bahkan di setiap agama itu mengajarkan loa gitu loh. Intinya apa? Ucapan yang baik, doa yang baik, itu intinya tuh di situ teman-teman. Ya, lalu bagaimana cara menerapkannya? Ada 3 nih, aku tahu nih, aku belajar dari Kak Tresnani teman-teman ya. Kebetulan aku ikutin kelasnya Kak Tresnani semalam ya, yang mungkin ada teman-teman yang ikutan.
Yang kelas online yang susulan satu, aku lupa sebutannya, itu bayar berapa kemarinnya, hampir 299.000 ya teman-teman. Aku pengen bener-bener, bener gak nih apa yang selama ini aku katakan kepada kalian tentang loa sebenarnya sama aja gitu loh, sama apa yang kita rasakan selama ini, cuman kita tidak menyebutnya dengan sebutan loa. Ternyata ya benar itu yang aku ucapkan selama ini ke kalian, yaitu loa itu sebenarnya sudah kita terapkan teman-teman. Ya di dalam loa nih kita disuruh melepaskan. Jadi kita jangan mengejar gitu. Kita kepengen dapat kerjaan, tapi jangan dikejar. Kita jangan kalau mau utang lunas, kita jangan kejar pengen utang lunasnya gitu loh. Tapi kita lepaskan, kita minta sama Allah, kita berdoa, tapi kita lepaskan. Kalau di dalam loa kan kita lepaskan aja. Harapan kita tuh kita lepaskan gitu ya teman, jangan dikejar. Tapi kalau di dalam kita yang kita jalani selama ini ya, di dalam sholawat yang kita jalani, kita harus pasrah, terserah, kembalikan kepada Allah. Kemudian di dalam loa kita disuruh memaafkan teman-teman. Maafkan diri sendiri, maafkan orang lain. Kita kesel udah ngelakuin kesalahan, kita udah ngelakuin apalah gitu ya yang di masa lalu atau yang baru kemarin, kita kesel. Kemudian kita menyalahkan diri sendiri, terus aduh kenapa sih aku gini. Itu kita lagi ada di dalam tingkatannya, aku lupa nyebutin tingkatan-tingkatannya ya, karena kan itu pakai bahasa Inggris aku nggak hafal. Pokoknya kita ada di level yang paling bawah, di low gitu ya, dan itu sangat buruk. Jadi belajarlah untuk memaafkan diri kita dulu. Maafin nih, oh ya kemarin aku udah ngutang, aku udah salah nih, aku udah ngambil pinjol, ya udah maafkan, itu sudah terjadi, ya sudah kita perbaiki. Perbaikinya gimana? Jangan nambah utang baru apapun yang terjadi. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian maafkan juga orang lain. Jadi jangan ada dendam dalam diri kita kepada orang-orang itu. Nah, kita punya kesel sama siapa, udah kita maafin. Kita maafin bukan berarti kita harus ketemu sama dia. Udah kita maafin, kita udah jangan inget-inget lagi dan udah fokus. Itulah teman-teman. Itu kita harus memaafkan, dan di dalam yang kita pelajari selama ini sholawat kita jalanin, kita juga secara tidak langsung menjalani itu, merasakan itu. Dengan salawat yang kita istiqomahkan, tahu-tahu kita jadi bisa berubah, hati kita bisa luluh, kita bisa memaafkan orang lain, kita bisa menyadari kesalahan kita dan memaafkan diri kita. Bener nggak ya? Masya Allah banget deh. Dan satunya lagi yang baru benar-benar aku sadarin, jadi gini, dari Kak Tresnani itu ngebahas tentang kita harus mengucapkan kalimat yang positif kan. Tadi Kak aku bilang ada 3 metode yang diajarkan sama beliau, ada banyak cuman ada 3 nih. Yang pertama pakai metodenya loanya tuh pakai scripting. Jadi kita menulis teman-teman. Terserah kamu mau nulisnya kapan aja. Kalau disarankan sama si Mbak Tresnani ini, mau tidur atau bangun tidur 20 menit bangun tidur kita nulis. Kalian siapkan buku kosong ya, benar-benar buku baru dan pulpen baru. Anggap buku itu sebagai buku ajaib. Mbak Tresnani bilang gitu, anggap itu sebagai buku ajaib yang kalau kita nulis apapun di buku itu jadi kenyataan. Itu hanya ini aja ya, kayak buat penyemangat kita tulis ini buku ajaib, ini pulpen ajaib, yang apapun yang kita tulis di sini jadi kenyataan. Ya kan, tulis deh sama kita, tapi dalam bentuknya yang pantangannya jangan ada aku ingin, aku mau, jangan, semoga, jangan. Tapi tulisnya tuh seolah-olah kita sudah merasakan itu. Dan kalau perlu sambil dengerin musik-musik motivasi, sambil kalian bayangkan dan rasakan itu terjadi. Tulis, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, akhirnya utangku yang 100 juta lunas. Ya Allah, gak nyangka banget, alhamdulillah akhirnya aku bisa bekerja di tempat yang aku inginkan. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya dia ternyata jodohku ya Allah, yang selama ini aku impikan. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ternyata dia jodohku. Gitu loh teman-teman. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ternyata mertua aku baik banget ya Allah sama aku. Ternyata mertua aku sayang banget sama aku. Ya Allah, ternyata akhirnya suami aku mau minta maaf misalnya. Ternyata gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tulis seolah-olah itu sudah terjadi. Dan nulisnya tidak harus berulang-ulang. Jadi setiap kalian mau nulis ya, dan tulisnya tuh semampunya kalian. Entah itu malam, entah itu pagi gitu kan ya, entah itu kalian bisanya 2 hari sekali, seminggu sekali, sebulan, terserah. Mau setiap hari juga boleh. Tapi dan dalam satu tulisan itu ya, Mbak Tresnani bilang dalam metode scripting kita boleh nulisnya
campur-campur keinginan kita yang jadi menjadi keinginan kita, mau kisah tentang jodoh kita, mau keuangan, punya anak dan lain-lain, itu dalam bentuk semua campur-campur boleh, terserah. Tapi kalau kita lagi punya hajat yang khusus banget ya, jangan lupa tetap sholawat ya, ibadah-ibadah lain ini kan tambahan gitu ya. Kita tuliskan juga, saat itu difokuskan, setiap hari ada tulisan itu. Misalnya pengen utang lunas, alhamdulillah ya Allah akhirnya utangku lunas. Setiap hari ya itu difokusin gitu loh teman-teman. Nah sudah nulis gak usah diingat-ingat, udah tinggalin aja, udah besok tulis yang baru. Dan gak usah nyontek dari sini ikutin tulisan yang kemarin, enggak. Apa yang ada di pikiran langsung tuangkan, udah gitu aja teman-teman. Coba, itu scripting ya. Yang kedua tentang afirmasi, caranya afirmasi. Nah itu yang selalu aku lakukan. Kalau aku emang nggak suka nulis ya, maksudnya nggak suka nulis pakai tangan, capek, beda sama ngetik ya. Jadi aku lebih bukan lebih milih, aku dari dulu selalu membayangkan, dan itu yang diajarkan oleh Ustaz Yusuf Mansur. Ketika aku pengen punya mobil, bisa nyetir mobil, dan itu aku bayangin aku nyetir mobil ya, aku jalan, aku punya mobil, dan itu kejadian temen. Dan itu sering banget kejadian. Aku kepengen jadi guru, pakai seragam guru, itu aku bayangin aku pakai seragam guru, dan itu terjadi. Aku jadi guru honorer waktu itu. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, pakai air, the power of water teman-teman ya, the power of water. Cuman aku ada catatannya. Yang kedua itu pakai teknik air ya, ini aku lupa namanya. Ini berdasarkan penelitian Dr. Masaru Emoto, the power of water. Water apa water sih? Membuktikan air merespon kalimat positif. Dan ya Allah, ini tuh udah pernah aku pelajarin. Dulu aku ngajar di SD swasta, SD nasional 1 namanya, di daerah Pondok Gede. Ada yang tahu nggak? Dulu aku ngajar di situ, dan ketua yayasannya itu mendatangkan motivasi gitu, motivasi seorang motivator yang menjelaskan tentang ini. Aku benar-benar udah mempelajari ini. Cuman dulu ya masih muda, umur masih 24 tahun, masih yang udahlah, belum punya masalah hidup. Jadi ya biasa-biasa aja ngejalaninnya gitu, gak ada powernya gitu ya. Ya udah, dan ternyata itu yang dulu aku pelajarin. Oh itu the power of water. Jadi kalian bisa pergi ke alam, misalnya ke laut, ke pantai, atau ada sungai, daerah Banjarmasin banyak sungai. Itu di daerah-daerah yang ada air itu, ucapkan kalimat-kalimat positif. Kan ada orang kalau buang kekesalan di laut gitu ya, daripada buang kekesalan, maksud kayak aku benci sama dia, enggak, mendingan terima kasih ya Allah. Ngomongnya nggak pasti kencang, pelan juga boleh. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah akhirnya aku dapet. Ya gitulah, seperti yang ada di scripting, ditulis, tapi itu kita ucapkan. Nah itu yang kedua, the power of waternya pakai cara kalian tulis nih. Misalnya kalian punya gelas 2 ya. Gelas yang pertama kalian tulis di kertas, misalnya banyak utang, gak punya kerjaan, tulis tempel di gelasnya, tempel. Gelas yang kedua kalian tempel tulisan hutang lunas, dapat pekerjaan. Nah kemudian kalian tuang air di gelas yang tulisannya buruk ini, yang tulisannya keadaan kalian saat ini. Kemudian dituang ke gelas yang baru yang ada tulisan positifnya, keinginan kalian. Yang ini kenyataan, yang ini keinginan gitu ya. Tuang. Terus kalian taruh aja, tutup, diemin, besok pagi baru diminum. Itu cuman buat seru-seruan aja. Jadi bukan kayak ini aliran apa, enggak. Itu cuman buat seru-seruan aja. Cobain. Dan barusan sebelum menutup ya teman-teman, aku mau olahraga nih, Cela olahraga. Suami aku udah nungguin. 1 kali penutup ya. Barusan anak aku tuh kan biasa lelet kalau sekolah ya, udah dikuncirin, udah dipakein baju sama suaminya, sama papinya, disuapin papinya, aku sambil bantuin segala macem, masih juga lelet. Itu udah telat, udah 7:30, kurang sedikit lagi, 1 menit 2 menit lagi mungkin. Dan anakku yang pertama gurunya disiplin, kalau telat itu disetrap gitu ya. Biasanya kan aku heboh, tapi aku coba terapin itu tuh. Aku yakin, sambil aku bayangin gurunya nggak ada di kelas. Aku yakin ibu gurunya belum masuk kelas. Adik bisa masuk nggak? Aku yakin gini. Kejadian teman-teman, gurunya belum masuk kelas, padahal guru-guru lain udah loh. Udah ada guru lain gitu lah. Biasanya guru lain yang belum masuk kelas, ini gurunya belum masuk kelas. Jadi adik selamat, nggak disetrap. Masya Allah ya. Masya Allah banget, the power of sholawat dan the power of loa. Jadi teman-teman, kita sudah menerapkan loa selama ini, cuman kita nggak sadar. Yang selalu aku bilang, yakin, istiqomah, pasrah, berprasangka baik, ikhlas ya. Ikhlas terima kenyataan, introspeksi diri. Dan kemudian kita juga harus terakhir pasrah ya, bener ya, pasrah. Ikhlas itu kita maafkan diri sendiri, kita terima. Introspeksi itu ya kita introspeksi diri.
Ya, kalau di loa kita disuruh apa? Memperbaiki diri kita dari penyakit hati. Jangan gibah, jangan julid dan lain-lain yang jelek-jelek. Nah, kita di dalam sholawat yang selalu kita pelajari ini dalam Islam ya, dalam agama kita disuruh untuk ya jangan gibah. Itu kan penyakit hati, jangan dikerjain. Itu pokoknya sama gitu loh teman-teman. Masya Allah, ada satu yang aku temuin hari ini, baru sadar aku. Ternyata di dalam sholawat munjiat itu adalah loa. Coba deh ya. Nih ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, itu salawatnya. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan sholawat itu engkau selamatkan kami dari cobaan. Di situ nggak ada memohon loh. Ya Allah, tolong aku ya Allah supaya aku selamat, enggak. Tapi kalimat yang disampaikan yang langsung naik ke atas langit itu seolah-olah udah terjadi. Dengan salawat itu engkau selamatkan kami dari cobaan. Itu loa teman-teman. Jadi ternyata di dalam salawat munjiat itu ada loanya, penerapan loa. Kemudian apa lagi? Salatan tunjina biha min jamil awali wal taqdilana biha jami'al hajat. Dengan salawat itu engkau kabulkan hajat-hajat kami. Tuh, kita nggak minta ya Allah kabulkan, ya Allah hamba pengen utang lunas, tapi kita langsung seolah-olah udah lunas. Bener nggak? Ya, terus aku nih panik soalnya ditungguin suami aku. Batuk lagi. Waktu tohiruna biha min jami'is sayiat. Ya, waktu tohiruna biha min jami'is. Dengan salawat itu engkau selamatkan kami dari perbuatan yang buruk gitu ya. Engkau bersihkan kami dari keburukan. Itu sifat-sifat yang jelek-jelek itu. Jadi intinya kita salawat munjiat itu salawat plus doa. Doanya doa yang sekaligus menerapkan loa. Masya Allah, kamu baca munjiat itu secara tidak langsung kamu sudah menerapkan salawat plus loa. Makanya dahsyat banget doanya. Ya, kita nih menerapkan loa sambil beraktivitas ya. Kita sering-sering, kata Kak Tresna nih, sering-sering mau lagi masak ngapain, kita mikir positif sama aku yakin utangku lunas. Alhamdulillah utangku lunas, alhamdulillah lunas. Kalau kita baca salawat ya itu kan salawat munjiat yang kita baca tadi, ya itu sekaligus menerapkan loa. Aduh, klop banget. Salawat munjiat itu adalah loa. Salawat munjiat itu emang salawat plus loa, Masya Allah. Oke teman-teman, lain kali kita ngobrol lagi. Aku ditungguin suami aku, ntar ngomel ya. Oke semuanya, terima kasih. Semoga kalian semangat terus salawatnya, utang-utang lunas, doa-doa diijabah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf, ini ada tambahan lagi nih. Tadi kan aku udah assalamualaikum, tapi ini kebetulan tadi tuh aku buru-buru, jadi mau ngomongnya tuh jadi ini ya, jadi bercabang karena ditungguin suami aku udah dikelaksonin. Terakhir ya, sebelum assalamualaikum lagi. Jadi teman-teman, apakah kita harus menerapkan sholawat plus loa, teman-teman gitu ya? Ya harus. Yang kita terapkan selama ini, yang sering aku sebutkan, ini aku baru pulang olahraga ya, jadi maaf kalau jelek ya. Jadi aku kan selalu bilang, sholawat jangan cuma sholawat, nomor satu sholat pasti ya, tapi ini di luar sholat ya. Jadi sholat itu sendiri, sholat harus. Nah habis itu sholawat plus loa. Plus loa itu yang sebenarnya setiap hari aku kasih tahu ke kalian. Kalau versinya aku yakin, istiqomah, pasrah, berprasangka baik sama Allah, introspeksi diri ya. Nah ikhlas teman-teman ya. Dan itu sebenarnya adalah loa, berpikir positif ya kan. Kemudian repetisi, kita mengulang-ulang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, teman-teman. Kemudian yang tadi bilang memaafkan ya, sebenarnya tadi udah aku jelasin, cuman ini lebih ke kesimpulannya gitu. Jadi apakah harus sholawat plus loa? Ya harus, ya. Jadi kita nggak cuma sholawat, tapi kita mesti nerapin loa, yaitu yakin, istiqomah, pasrah, berprasangka baik sama Allah, ikhlas, dan introspeksi diri. Begitu, ya. Loanya yaitu tadi berpikir positif, kemudian kita bersihkan diri kita dari sifat-sifat yang jelek, kayak misalnya kita suka iri, bandingin hidup sama orang, kita suka julid sama orang, kita suka berprasangka buruk sama orang. Itu nggak boleh, pelan-pelan kita benerin. Ketika kita mulai ngegibah ya ngomongin orang, langsung ingat, aduh, kalau aku ngegibah nanti doaku nggak dikabulin nih, gitu loh. Jadi ingat lagi sama tujuan kita supaya jadi rem.
Ya kalau misalnya bilang gimana caranya supaya nyembuhin penyakit hati, ya rem diri kita. Kita belajar untuk bisa mengerem diri kita, mengendalikan diri kita. Oh nanti kalau aku ngelakuin ini aku bakal begini nih. Gitu. Ya, ketika kita mulai sedih, aduh nih ganggu aja kucing-kucing nih. Ketika kita mulai sedih, aduh kenapa sih hidupku kayak gini? Ingat lagi, ketika kita sedih bandingin hidup, aduh kalau aku sedih begini bandingin hidup aku sama orang, nanti aku nggak berubah hidupku gitu loh. Ya teman-teman, jadi kalau yang dibilang sama Kak Tresna nih, apa namanya, doa, kalau beliau nyebutnya doa ya, doa dan loa. Doa doang benar. Doa dan loa itu seperti ini, kalau yang aku ingat sih berdoa dan loa ya, bukan usaha dan loa. Doa dan loa yang Kak Tresani bilang, doa dan loa itu seperti obat dan vitamin. Kan kita kalau ke dokter kita dikasih obat plus vitaminnya. Nah, loa itu ibarat vitaminnya. Kalau kita doa doang bisa dikabulin. Dikabulin sama Allah. Tapi kalau kita sambil tambahin dengan loaknya, itu akan lebih cepat. Kalau kita minum obat doang sembuh, tapi kalau kita pakai vitamin lebih cepat sembuhnya. Nah begitu juga dengan sholawat. Kita sholawat doang bener bagus tuh jalannya, tapi kalau kita terapin loaknya, loak versi aku, yakin, istiqomah, pasrah, berprasangka baik sama Allah, introspeksi diri, ikhlas ya, menerima kenyataan, menerima takdir, memaafkan diri sendiri. Nah itu lebih cepat lagi. Tapi gimana bisa ngejalanin itu semua Mbak? Susah buat ikhlas, susah buat itu. Ya balik lagi, sholawat itu maha dahsyat. Kita bersyukur jadi orang Islam, punya ilmu sholawat, punya amalan sholawat. Karena dengan kita sholawatan terus, kita akan sampai kepada titik ikhlas dan pasrah. Kita akan bisa menerapkan loa tanpa kita sadari. Tapi kalau kita bisa juga mau mencoba belajar untuk menerapkan loa, jadi sambil baca sholawat tapi kita sambil berusaha gitu, kita nggak mau berprasangka buruk. Ketika kita udah takut, kita udah ketakutan lagi, aduh aku takut diiniin, mulai lagi, nggak, aku yakin bisa. Alhamdulillah bisa, sambil dibayangin. Itu memang yang selalu aku kerjain. Aku tuh kerjanya menghayal ya. Sebenarnya bukan itu menghayalkan kalimat jelek ya, kalimat bagusnya tuh yang ya kita membayangkan, afirmasi, bayangkan itu semua sudah terjadi, bayangkan ya. Oke teman-teman, makasih. Ini tambahannya aja ya, aku baru pulang capek banget, dan insya Allah langsung aku edit dan insya Allah langsung tayang hari ini. Terima kasih semuanya, jangan lupa baca salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.